Hai semuanya, selamat datang di Wi-Fi Working in Faith with Immanuel. Saya Rahel, Timothy, dan host terbaru kami Stella. Bersama para pembicara yang gak kalah serunya, kita akan sama-sama membahas banyak banget topik seputar kekristenan. So, jangan ketinggalan setiap episodenya ya. Selamat mendengarkan. Hai semuanya, kembali lagi di Wi-Fi Podcast. Di episode kali ini bersama aku Stella dan Gundul. Hai Dul. Hai Stella. Nah, gimana? Kali ini Stella, buat para pendengar kita, saudara-saudari, kali ini kan biasanya aku ditemanin sama Rahel gitu, dan kali ini Stella berkesempatan untuk nemenin aku untuk ngobrol juga dengan salah satu narasumber kita gitu. Nah, kira-kira hari ini kita bakalan ngobrolin apa, Stella? Nah, kali ini narasumber kita udah nggak asing lagi sih. Pasti para pendengar kita udah sering nih ngeliat dia. Salah satu majelis baru kita, namanya Adriel. Pasti udah nggak asing lagi kan namanya. Okay. Dan di episode kali ini, Adriel bakal berbagi nih sama kita tentang panggilan dia menjadi majelis. Dan juga pengalaman hidup dia bersama Tuhan selama 10 tahun terakhir. Nah, biar nggak panjang-panjang, kita langsung panggil aja kali ya, Dul. Silakan Adriel. Boleh. Hai Adriel. Halo Gundul, halo Stella. Wah, akhirnya kesampaian juga ya bisa datang di Wi-Fi ini, podcast pertama kali. Benar juga. Oh ya, mungkin buat fun fact. Waktu kita awal-awal bersama-sama rindu dalam pelayanan podcast ini gitu, yang ngebuat nama Wi-Fi ini adalah saudara kita ini, Adriel gitu. Jadi ini salah satu penggagas ya gitu, penyusun namanya itu sendiri. Gimana Drill kabarnya gitu? Kayaknya kita udah lama banget, padahal kita udah janjian dari kapan gitu untuk kita ngobrol, tapi baru kali ini dapat kesempatan. Mungkin bisa update gitu. Sorry, lagi lumayan sibuk juga kan dari pekerjaan dan pelayanan juga. Tapi sebenarnya gara-gara belum ketemu deal aja sih pas itu sama produsernya kan, karena lagi ngobrolin honornya gitu kan. Akhirnya kita bisa deal juga, gitu. Jadi maulah diundang gitu. Sebelumnya agak terlalu rendah gitu prosedurnya. Bercanda. Oke. Ya. Tapi Sons gimana? Sehat ya, kabar sehat? Ya, puji Tuhan sehat-sehat sampai sekarang, baik semuanya. Berarti kita spesial banget ya di episode kali ini bisa mendatangkan Adriel nih, kayaknya yang udah ditunggu-tunggu banget. Sekali, sangat ditunggu. Sangat secara khusus untuk kami para host sangat menunggu sih. Nah, tadi kan si Stella udah sempat nyinggung tuh kita akan ngebahas apa gitu. Dan Adriel juga sekarang udah ada di sini gitu. Jadi mungkin Drill boleh sedikit ceritain gitu ke kita. Kenapa gitu kok Adriel sangat rindu gitu untuk bisa men-sharingkan hal ini gitu. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, tapi mungkin bisa ngasih sedikit kasih petunjuk gitu kenapa kok Adriel punya kerinduan untuk bersaksi. Ya, aku ada dorongan aja gitu untuk sharingin pengalaman hidup aku, karena ini adalah perjalanan bersama Tuhan yang aku juga belum pernah alamin gitu sebelumnya. Gimana naik turunnya, dan bisa dibilang satu setengah tahun terberat juga dalam hidup aku ikut Tuhan, dan aku girna banget gitu untuk sharingin ke saudara-saudari, bukan supaya kelihatannya keren apa gimana, tapi ya supaya nama Tuhan bisa dipermuliakan, dan mungkin saudara-saudari juga ada yang mengalami pergumulan yang sama gitu seperti aku, dan bisa tetap setia dan tekun gitu ikut Tuhan. Jadi mungkin Stella yang lebih tahu, mungkin tadi kan Stella yang ngasih judulnya gitu, mungkin menurut Stella gimana gitu? Iya, tadi kan Adriel mungkin juga udah bilang ya ada naik turunnya, terus dibilang katanya udah mungkin salah satu tahun yang terberat juga buat Adriel sendiri. Mungkin bisa langsung diceritain gitu, apa sih emang yang terjadi gitu awalnya dari kira-kira 1,5 tahun yang lalu gitu. Ya, aku agak improve dikit ya, soalnya tuh aku baca kisah para rasul. Di kisah para rasul pasal yang ke-27 itu ngegambarin banget gimana hidup aku sih 1,5 tahun terakhir ini gitu ya.
Kalau saudara-saudari atau pendengar semua pernah baca, Kisah Rasul tuh seru banget sih. Kalian mesti baca. Jadi Kisah Rasul itu yang nulis Lukas dan menceritakan tentang perjalanannya Paulus. Dan di akhir pelayanannya Paulus itu, Paulus kan naik banding gitu ya. Jadi dari Yerusalem dia akan pergi ke Roma. Nah, aku fast forward gitu ya, nggak mau ceritain semuanya gitu. Nah, di tahap-tahap terakhir itu Lukas dan Paulus itu naik sebuah kapal dan mereka sampai di sebuah pulau namanya Pulau Kreta. Pulau Kreta bentuknya mungkin seperti ini gitu ya. Nah, terus di Pulau Kreta itu mereka tiba di satu tempat, satu kota namanya Kota Lasea. Nama pelabuhannya Pelabuhan Indah. Nah, mereka tuh pengen berjalan menuju Phoenix. Jadi cuma sedikit lah, jadi dari ke barat laut ya. Jadi dari si Kota Lasea ini menuju Phoenix. Nah, mereka udah siap-siap gitu kan. Mereka udah mau berangkat. Terus mereka dapat AC. Angin sepoi-sepoi dari arah selatan gitu kan. Waduh. Wow, cocok dong sama course-nya. Kayak mereka mau dari sini ke sini ya dapat angin dari selatan ya enak banget gitu kan. Bentar lagi nyampe lah gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ya Kisah Rasul 27 gitu ya, ayat ke-14, tiba-tiba ada angin badai dari timur laut. Jadi menghantam mereka kayak gini gitu loh. Dan mereka lewat gitu dari course-nya mereka gitu. Kayak itu yang aku alamin gitu di akhir tahun 2019, di mana aku punya plan buat hidup aku udah bisa melihat gitu, oh kira-kira kemana gitu aku akan pergi, lalu Tuhan mengubah semua kurs hidup aku gitu ya. Tuhan mengizinkan satu pergumulan gitu ya terjadi di hidup aku, sehingga aku ya seperti kapalnya Paulus dan Lukas tumpangin gitu, yang course-nya mau ke sana tiba-tiba bergeser gitu, terdampar gitu ke satu pulau lain gitu, namanya Pulau Kauda. Itu yang aku alamin gitu ya. Nah Drill, tadi kan kita sama-sama dengerin gitu ya kisah singkat gitu dari si Paulus itu, gimana dia terdampar gitu. Mungkin lu bisa mungkin Adriel bisa kasih sedikit sharingin dikit gitu, kira-kira apa sih dulu di akhir 2019 yang menjadi kayak arah, mungkin kayak misalnya kita Google Map, kita tahu alamatnya, kita mau ke sini nih. Nah, kira-kira Adriel bisa kasih sedikit cerita nggak gitu? Ya, mungkin plan aku apa yang menjadi plannya, apa yang menjadi ya mungkin plan aku stay di Berlin, lalu menyelesaikan studi aku master di akhir tahun 2019 itu. Tapi ya ada sesuatu mungkin yang aku belum bisa sharingin later di sini, ya terjadi gitu di hidup aku yang mengubah course hidup aku itu di akhir tahun 2019. Dan itu pun berlangsung sepanjang tahun 2020 juga ya, di mana juga ada pandemi, ada COVID gitu, yang membuat mungkin perkebunan itu nambah nggak sih selama 1 tahun ke belakang juga gitu. Betul. Nah, di tengah-tengah pergumulan aku itu di akhir tahun 2019, aku mendengar calling gitu ya dari Tuhan tentang kemajelisan ini. Jadi aku ingat Pendeta John banyak bicara tentang mencari penatua, mencari pemimpin-pemimpin gitu untuk gereja. Nah, pada saat itu aku gumulin gitu sama Tuhan, dan salah satu yang terngiang-ngiang di kepala aku itu adalah kata-kata gembalakanlah domba-dombaku. Lalu aku di saat teduh aku bertanya gitu sama Tuhan, di mana domba-dombamu gitu yang harus aku gembalakan, dan ya Tuhan kasih jawaban gitu di Berlin dan di kota-kota lain gitu di sekitar Berlin. Tetapi kan keadaan aku juga pada saat itu masih belum pasti ya. Aku belum tahu kuliah aku seperti apa. Aku masih masternya belum lulus juga. Aku juga nggak tahu apakah aku dapat kerjaan apa enggak sesudah aku beresin kuliah aku gitu. Dan tapi panggilan itu cukup kuat gitu di dalam diri aku. Nah,
ya aku nggak bisa melihat gitu kan ke depannya seperti apa. Kayak yang selanjutnya gitu aku baca lagi gitu sedikit dari yang Kisah Rasul 27 itu, di ayat 20 Boleh. dibilang setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Kayak itu juga yang aku alamin gitu ketika aku ya sepertinya aku ada di dalam satu terowongan yang aku nggak bisa ngelihat gitu ujungnya di mana, nggak ada terang sama sekali gitu di ujungnya. Nah, ketika berganti gitu di tahun 2020, aku daftarkan master Arbeit aku unmelden untuk master Arbeit aku. Dan kalau di TU itu 6 bulan, aku unmelden di bulan Januari, dan aku harus beres berarti di bulan Juni. Nah, ketika aku udah unmelden, aku udah semangat gitu kan, wah nih Tuhan dikit lagi nih aku ngelihat garis finishnya dari studi aku gitu, setelah sekian lama aku master. Nah, terus tiba-tiba seperti yang kita tahu di bulan Maret ada lockdown yang pertama gitu kan. Dan aku master arbeitnya itu harus versuch. Aku harus ke laboratorium untuk ngetes baterai gitu ya. MA aku, master arbeit aku. Dan pada saat itu aku bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan izinin ini terjadi gitu? Aku baru daftar nih, aku udah semangat, dan Tuhan kasih lockdown. Karena lockdown ini aku nggak bisa ngapa-ngapain, soalnya kan dataku belum banyak untuk bisa aku kasih diskusi gitu kan. Untuk aku bearbeitan belum banyak datanya, sampelnya, karena baru versus 2 bulan kira-kira. Ya di bagian situ aku ya bertanya-tanya gitu sama Tuhan tentang apa sih yang Tuhan mau gitu, kenapa Tuhan izinin ini terjadi gitu di kuliah aku. Berarti itu pergumulan di dalam studi Adriel ini salah satu pergumulan juga yang Adriel harus hadapi gitu ya. Selain yang tadi juga di awal tadi juga Adriel juga sempat sharing ketika mendengarkan khotbah dari pendeta kita gitu, Om John, bagaimana Tuhan rindu juga memakai Adriel gitu ya dalam pergumulan di pelayanan kemajelisaan itu sendiri kayak gitu. Apa sih yang membuat kira-kira apa yang menjadi pemikiran manusia Adriel gitu waktu itu ketika harus diperhadapkan mungkin berbagai kesulitan, padahal mungkin secara uni Adriel udah ngeplan gitu kan untuk bisa kayak selesai nih dalam 6 bulan, tapi ketika kayak jebret gitu, kok kayaknya mana mungkin ini lockdown kayak gitu, dan pandemi sangat merajalela waktu itu di Jerman secara khusus. Gimana gitu, apa menjadi isi hati Adriel waktu itu? Pemikiran aku jujur aja Dul, Stel, aku pengen aufgeben sih pada saat itu. Jadi aku berpikir bahwa oh Tuhan, kenapa Tuhan izinin ini terjadi gitu buat aku. Aku udah mulai kepikir bahwa oh ya udah, aku at least aku masih udah punya bachelor di kantong. Aku mau pulang gitu ke Indonesia untuk neue anfangen gitu loh di Indonesia gitu, karena ya di blok gitu ya. Kayak aku juga mau cerita gitu, aku ingat banget di bulan April tanggal 6 pagi-pagi gitu aku dapat WhatsApp dari adik aku gitu. Dia chat aku, "Kak, I got a situation" gitu. Terus aku balas kenapa gitu, dan ya tiba-tiba dia kirim satu foto USG gitu. Terus dia chat aku gitu, dia bilang, "Kak, sorry, aku bikin malu kamu dan keluarga. Kalau kamu mau kutuk aku aja gitu. Tapi aku mau, aku tahu ini kesalahan aku dan aku mau bertanggung jawab. Aku mau hidupin anak aku gitu." Jadi intinya dia pacarnya dia hamil gitu, dan adik aku harus ya MBA lah istilahnya gitu ya. Dan buat aku yang berat itu adalah karena aku nggak bisa pulang gitu loh, karena itu juga lockdown kan di bulan April. Kayak aku nggak bisa berada di samping
adik aku untuk support dia gitu loh. Padahal ya karena nggak mungkin keadaannya pada saat itu lockdown dan aku juga harus selesaiin studi aku gitu, dan aku ngerasa nggak bertanggung jawab kalau aku juga pulang gitu loh tanpa beresin studi aku gitu. Dan ya aku cuma bisa duduk gitu. Kalau tadi Gundul tanya apa yang aku rasakan gitu, aku cuma bisa duduk itu di sesel aku, dan aku cuma bilang Tuhan bilang 1 Korintus 10 gitu ya. Ayat 31, semua pencobaan yang aku alamin nggak ngelebihin kekuatan aku. Tapi ini cufil Tuhan, ini terlalu banyak buat aku. Kenapa Tuhan izinin ini gitu untuk aku alamin gitu. Katanya Engkau pelihara aku, tapi gimana nih? Aku nggak kuat lagi gitu. Aku nggak tahan lagi. Aku mengalami mental breakdown ya, jujur aja gitu. Dan kadang-kadang ada malam-malam di mana sane dan insane itu udah beda tipis gitu. Aku nggak tahu lagi aku apa gitu, keadaan aku saat itu gitu ya. Ya, kayaknya kalau kita dengar maksudnya ya di saat yang bersamaan gitu ada nggak hanya satu problem gitu, tapi ada beberapa problem yang mungkin bertubi-tubi gitu. Dan kalau tadi Adriel juga cerita, at the same time di saat ya hatinya pengen banget gitu ada kembali ke Indonesia gitu, tapi at the same time juga mungkin harus ini juga ya, decide juga apakah Adriel mau tetap gitu stay di Berlin dan ya mengikuti panggilannya untuk menjadi majelis gitu. Di saat sekarang kalau tadi bicara di awal gitu seperti kapal tuh sedang terapung-apung gitu. Apa sih yang membuat akhirnya Adriel di seluruh ketidakpastian, ketidaknyamanan ini akhirnya bisa ya tetap setia gitu, tetap bertahan dan akhirnya terus bisa ya udah stay di Berlin aja gitu dan terus melakukan panggilannya di sini. Ya, itu aku lanjut lagi gitu ya, baca dari ayat yang 22 gitu, karena itu juga yang aku alamin. Di situ Lukas menulis, juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Itu yang aku rasakan gitu ya ketika lewat saat teduh, lewat baca Alkitab, lewat persekutuan dengan saudara-saudari di HK, di PA, lewat teman-teman yang doain dan support aku dikuatkan gitu hati aku untuk tetap bertabah, tetap setia, tetap tekun, biarpun aku belum bisa melihat gitu ujungnya di mana gitu ya. Dan aku lanjut lagi gitu sedikit bahwa sesudah tadi problem itu aku Tuhan yang kemajelisan itu kan berjalan terus gitu ya prosesnya, dan dari badan formator itu ada beberapa gesprech, dan di salah satu gesprech itu ada satu saudara gitu yang bilang ke aku bahwa dulu aku juga seperti kamu, aku belum punya pekerjaan tetapi panggilan itu kuat, dan dia menguatkan aku juga. Dia bilang kalau emang ini calling kamu, nanti Tuhan akan provide, Tuhan akan sediakan gitu, dan itu sangat menguatkan aku juga untuk bisa tetap punya berpegang teguh gitu untuk terhadap calling aku ini gitu ya. Dan singkat cerita ya Tuhan bantu, yaitu dengan cara ketika master tadi kan ngestak ya, ini aku labor aku nggak bisa jalan, tesisnya itu yang di Verzu aku nggak bisa jalankan. Tiba-tiba di bulan Juni itu Uni mengeluarkan regel baru gitu, boleh kembali ke labor tetapi maksimal hanya 1 orang di labor itu. Dan aku bersyukur banget kayak Tuhan kasih betroyer yang baik, jadi betroyer aku push aku gitu untuk bisa dapat prioritas untuk bisa Verzu lagi, dan aku bisa masuk ke labor aku yang tadinya itu aku cuma dapat 8 channel untuk baterai aku, karena aku sendirian aku dapat 64 channel, jadi 8 kali lipat gitu. Dan itu sangat beschleunigen proses Verzu aku gitu loh. Jadi aku di bulan Juni balik lagi di pertengahan Juni, dan di akhir Juli itu aku udah cukup banyak datanya, sampelnya untuk aku bisa tulis MA aku gitu ya. Dan di situ penyertaan Tuhan. Terus juga aku kan dapat termin untuk
kolokium, yaitu di tanggal 15 September. Dan aku hitung mundur gitu kan, kata teman-teman juga saranin, 3 bulan sebelumnya kamu udah bisa daftar kerja gitu ya. Jadi aku hitung mundur, dari bulan Juli aku mulai cari-cari kerja. Dan di situ aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau fair sama Tuhan. Kalau Tuhan panggil aku di Berlin, Tuhan pasti mampu memberikan aku pekerjaan juga di Berlin gitu kan. Dan aku mulai daftar gitu di Berlin. Dan di bidang fotovoltaik yang aku kuliah itu sedikit gitu, bisa dihitung pakai jari. Jadi maksimal mungkin 10 perusahaan gitu ya yang bergerak di bidang ini. Dan aku ngerasa bukan karena aku lebih pinter dari orang lain, bukan karena aku lebih punya pengalaman dari banyak pengalaman dibandingin orang lain gitu, tapi beneran karena Tuhan mau kasih aku pekerjaan di sini gitu. Dan bisa dilihat bahwa sekarang lagi corona itu ya susah gitu kan cari kerjaan di mana-mana, kayak banyak orang kena Kurzarbeit, terus juga perusahaan juga sparen gitu ya, Neue Einstellung sedikit sekali gitu. Dan ketika aku di bulan September itu aku dapat beset bahwa aku lulus gitu, interview 2 kali dan bisa mulai bekerja 2 minggu sesudah aku kolokium, itu aku bilang, wah Tuhan, ini semua geseng dari Engkau gitu loh, bukan karena kekuatan aku atau kehebatan aku, tapi beneran karena emang Tuhan ada plan gitu buat aku masih stay di sini gitu ya. Dan ya dulu. Berarti itu perjalanan lu bergumul tadi kan ada berbagai pergumulan yang Tuhan izinin gitu dalam hidup lu, termasuk tadi pergumulan keluarga, pergumulan lu di mana kerjaan, terus uni gitu. Dan aku sendiri juga seorang uni, mungkin seorang student gitu ya. Ketika mungkin Adriel nggak tahu secara plan tuh mestinya Adriel mesti nyelesain versunya itu berapa lama atau kapan gitu mesti selesai harusnya? Ya, jadi itu di bulan, karena aku tadi daftarnya di bulan Januari, harusnya di bulan Juni aku harus sudah upgiven. Tapi karena ada corona, ada sedikit lokerung, jadi ada kulans yang diberikan. Ada kebijakan baru gitu ya? Betul, ada kulans yang diberikan oleh universitas, sehingga aku sebenarnya masih bisa daftar sampai November. Tetapi aku nggak bisa license itu, karena sejak aku di bulan Mei itu aku kerja terakhir work student, lalu sesudahnya itu dari mulai bulan Juni aku hanya hidup dari Ersparnis aku. Dan ketika aku hitung konto aku gitu dan Ausgabe aku tuh cuma bisa bertahan sampai bulan Desember. Mulai bulan Januari 2021 konto aku udah minus gitu ya. Dan di situ aku jadi aku tarik ulur gitu kan, aku nggak bisa terlalu lama. Semakin aku lama beres master, maka kan semakin lama aku dapat pekerjaan kan. Dan jadi ini juga beneran pertolongan Tuhan banget gitu loh, ketika aku mungkin cuma sampai Desember gitu loh, konto aku udah akan minus sesudah itu gitu, tabunganku udah habis yang ada di Jerman gitu ya. Dan ya Tuhan kasih waktu tepat gitu, dapat pekerjaan aku Oktober bisa mulai. Berarti tadi kalau tadi sempat ke-skip ya, berarti tadi Tuhan juga izinin ada pergumulan juga di mana mungkin work student nggak bisa lanjut kerja ataupun harus berhenti. Kemudian juga ada pergumulan secara finansial juga gitu. Dan itu berarti kalau nggak tahu ya, kalau buat aku pribadi ngelihat gitu pergumulan Adriel waktu di tahun yang lalu itu berarti pergumulan yang sangat bertubi-tubi gitu, dari awal tahun seperempat, kemudian Tuhan izinin juga mungkin di awal-awal tahun juga gimana badan formato boleh terbentuk, di mana Adriel juga lagi bebani pergumulan untuk menjadi seorang majelis kayak gitu. Terus Tuhan izinin corona, singkat cerita nggak tahu gimana kapan bisa selesai, dan seperti Adriel tadi cerita uang akan habis kayak gitu. Tapi balik lagi tadi si Adriel juga cerita gimana juga pada akhirnya waktu Tuhan gitu yang terbaik, bulan Juni bisa masuk dan ngerjain versunya, kemudian juga bisa kolokium, dan tanpa disangka-sangka Tuhan sediain gitu pekerjaan. Dan apa sih yang menjadi pemikiran Adriel gitu waktu itu ketika kayak tadi kan mungkin Adriel cerita sempat kayak
Tuhan punya waktu yang terbaik, Tuhan sediakan yang terbaik, tapi secara manusiawi gitu, maksudnya di hati Adriel gitu, apa yang sempat terpikirkan gitu setelah melewati pergumulan selama 6 bulan gitu, paling nggak selama setengah tahun di tahun 2020, terus tiba-tiba kayak mulai gitu Tuhan kayak tunjukin arahnya kemana, apa yang menjadi isi hati Adriel waktu itu. Ya, aku ngelihat ada satu shift dari paradigma aku gitu ya. Yang sebelumnya itu aku bilang bahwa oh selama ini aku ikut Tuhan itu aku tapi masih bisa kontrol gitu hidup aku. Kayak aku pegang kendali atas hidup aku gitu. Aku memang beribadah, memang berdoa, bersekutu dan lain-lain, baca Alkitab, tapi kayak aku pegang kendali gitu atas kontrol hidup aku seperti tadi yang aku ceritain di awal gitu dari Kisah Rasul itu. Aku pengen gitu plan aku ke sana ke sini gitu ya sesuai dengan yang aku mau, tapi Tuhan kasih tahu gitu bahwa Drill kamu tuh nggak bisa apa-apa gitu loh tanpa aku, kamu tuh kecil gitu, dan Amanda itu kehendak aku yang jadi dan rancangan aku tuh yang jadi gitu loh, dan rancangan aku setinggi langit di atas bumi dibandingin sama rancangan kamu gitu loh. Dan itu aku bisa bestetigen banget gitu, karena ketika aku tadi kan aku cerita ya, aku udah pengen off Gabon, aku udah pengen pulang gitu ke Indonesia, dan udah nggak tahan juga dari segi psikologis juga, aku banyak mental breakdown juga di sini karena problem aku. Tapi ketika aku lihat ke belakang gitu ya, kalau aku pulang itu mungkin itu lebih mudah gitu buat aku ya. Tetapi ternyata ya bukan itu yang Tuhan mau, karena Tuhan melihat jauh ke depan yang aku nggak bisa lihat gitu saat itu gitu ya. Dan aku sedikit lanjutin cerita aku. Ketika aku udah mulai bekerja, tiba-tiba adik aku ini kirim aku satu screenshot gitu. Dia bilang dia kasih lihat konto banknya dia, ternyata udah tinggal 500.000. Jadi adik aku itu dari bulan 2009, dari tahun 2019 bulan September perusahaannya kolaps, dan dia bekerja sebagai pilot kan. Sesudah kolaps itu dan ada corona lagi gitu ya, transportasi dan bisnis traveling juga hancur gitu kan. Jadi adik aku sudah nggak bekerja dan hidup dari tabungan juga, dan tiba-tiba dia kasih aku kayak kontonya dia 500.000 gitu, dan aku pada saat itu ya istrinya sudah hamil tua, dan dia mau bawa istrinya ke periksa dokter gitu, dan di Indonesia kan nggak semuanya nggak ditanggung sama Trisiserung gitu ya, harus bayar sendiri. Terus dia mau beli untuk suplemen buat anaknya juga gitu ya, untuk kehamilan itu. Dan ketika aku lihat kontonya dia tinggal 500.000, aku bilang, Tuhan, aku di sini masih bisa makan, masih bisa tidur dengan nyenyak, dan ya ketika Tuhan kasih aku pekerjaan itu, jadi aku bisa bantu dia gitu loh. Ya, kalau aku bayangin kalau aku ada di Indonesia, aku mungkin masih sama-sama cari kerja juga. Dan ketika aku bekerja di sini kan ya single dan cukup gitu loh. Maksudnya ya dari euro gitu untuk transfer ke rupiah juga masih ada powernya juga gitu ya. Dan aku bilang, wah Tuhan, ya rancanganmu sungguh luar biasa gitu loh. Kalau aku lihat gimana Tuhan nggak cuma provide buat aku, tapi provide buat keluarga aku juga gitu loh di Indonesia, untuk adik aku dalam hal ini gitu ya. Dan ya itu ya, maksudnya kalau tadi Gudul tanya ya, ternyata rancangan aku jauh lebih rendah gitu loh dibandingin rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan yang terbaik, karena dia melihat nggak cuma segini doang, tapi ya seluruhnya gitu, yang dan itu akhirnya mendatangkan kebaikan gitu ya buat aku pribadi. Kayak juga tadi kan ya Adria juga sempat bilang gitu, kayaknya salah satu kata-kata yang lumayan bagus tuh ya itu ya, taking control gitu. Kita kayaknya sebagai manusia selalu pengen ya mengkontrol hidup kita gitu. Kita merasa kita punya plan, kita mau mengontrol semuanya. Berarti mungkin kayak di kapan gitu di perjalanan ini satu titik di mana akhirnya Adriel bilang kayak, oh Tuhan, aku udah nggak mau mengontrol hidup aku lagi, aku mau serahkan supaya Tuhan yang mengontrol hidup aku gitu. Dan ya
kapan titik itu dan apakah ada perbedaannya gitu ketika di mana melewati keadaan ini semua dengan mengontrol itu sendiri dan ketika Adriel menyerahkannya itu kepada Tuhan. Ya, satu ceitpungnya nggak ada sih, Stel. Itu kayak satu satu proses gitu sih yang aku rasain gitu ya. Jadi nggak heute auf morgen, tapi ya pelan-pelan juga. Dan lama-lama sedikit-sedikit gitu aku lepasin gitu. Oh Tuhan, tentang pekerjaan aku kasih ke kamu, tentang studi aku kasih ke kamu, tentang permasalahan keluarga aku kasih ke kamu gitu. Biarpun aku nggak bisa pulang ke Indonesia Tuhan, tapi aku percaya Tuhan jagakan keluarga aku. Tuhan kasih losung juga untuk adik aku dan keluarga aku di Indonesia yang terpukul juga karena kasus ini gitu ya. Jadi itu satu ya proses sih aku bisa bilang gitu, dan ada damai sejahtera ketika bisa menyerahkan semua kontrol itu ke tangan Tuhan, karena dia yang dia maha tahu gitu ya. Aku nggak bisa tahu semuanya, tapi dia mengerti gitu. Dan ya aku lanjutin sedikit gitu ya dari Kisah Rasul ini. Tadi kan si Lukas bilang bahwa nggak akan ada tuh yang binasa dari kita kecuali kapal ini gitu. Kapalnya hancur, tapi orang di situ jumlahnya Ubrigens lumayan banyak loh, 276 jiwa yang tetap hidup gitu ya. Biarpun mereka udah 14 hari terombang-ambing, nggak bisa melihat bintang, nggak bisa melihat matahari, cuma dapat badai doang, tapi mereka akhirnya bisa selamat gitu ya. Kapal hidup aku hancur gitu ya. Kapal aku hancur gitu. Yang selama ini aku pikir, oh ini jalannya udah baik dan aku udah bangun gitu. Tuhan hancurin gitu kapal aku. Tapi aku selamat gitu loh. Dan aku selamat, aku bisa bilang menjadi Adriel yang lebih murni di mata Tuhan, menjadi Adriel yang lebih kuat, lebih setia kepada Tuhan, dan aku sangat bersyukur gitu untuk apa yang aku alamin gitu ya, yang Tuhan izinin aku rasakan lewat hal ini gitu. Dan ketika semua yang kita bangun itu Tuhan runtuhin gitu, Tuhan hancurin, itu ada satu pondasi batu karang yang paling teguh yang masih ada di bawah, yaitu Yesus Kristus. Itu baru aku ngerasain ketika aku udah hit the bottom gitu. Akhirnya, wah ternyata yang paling keras itu Tuhan Yesus gitu, yang paling batu karang yang paling teguh gitu ya. Ketika semua di hidup aku hancur gitu ya. Mungkin buat saudara-saudari yang belum mengenal Kristus, ketika saudara-saudari belum mengenal Kristus, saudara-saudari berjalan sendirian. Tetapi ketika kita pernah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia beserta kita meskipun badai itu, topan itu kayaknya begitu keras dan bertubi-tubi dan lama gitu, yang kita nggak bisa ngelihat, wah ini kok kayak gini terus gitu ya, nggak ada perubahan di hidup aku gitu. Tapi percayalah, ketika Tuhan Yesus itu ada di dalam hidup kita udah pernah mengenal Dia, maka Dia tuh batu karang yang paling teguh yang ada di dasar gitu ya. Ketika semua ini hancur, yang dunia ini tawarkan, yang kita kejar, kita cari ini hancur, tapi Dia masih ada, masih keras gitu di dasar. Dan ketika Adriel, kalau tadi kan di kisahnya kan bagaimana juga ketika mereka terombang-ambingkan di tengah badai selama 14 hari, mereka tidak dapat melihat matahari, tidak dapat melihat bintang gitu. Nah, kira-kira apakah di tengah ketika kayak badainya udah mulai surut gitu, mungkin Tuhan izinin Adriel mulai bisa melihat matahari lagi, mungkin bisa melihat bintang yang bersinar. Nah, apakah hal itu juga membawa Adriel yang di awal tahun tadi juga bergumul untuk pelayanan di kemajelisan gitu? Mungkin bisa cerita Adriel mengenai kelanjutan pergumulan itu. Pergumulan yang kemajelisan yang dulu ya? Di kemajelisan. Ya. Genau, di kemajelisan. Benar. Nah, jadi di kemajelisan itu aku kan tadi aku ceritakan itu calling aku gitu ya, internal. Tapi kan internal
bisa jadi sok pede kan, atau yakin aja nih kayak Tuhan panggil aku di sini gitu. Nah, ya perlu eksternal juga gitu kan. Dan ya ketika dalam Gospel itu aku tanya gitu ke badan formator, bener nggak ini aku mengajukan diri, tapi ya bagaimana dari saudara-saudari yang lain? Oh ternyata ada juga gitu yang mencalonkan aku. Jadi itu yang kayak buat bestetigung juga sih buat aku untuk meneruskan gitu ya yang kemajelisan ini. Dan aku bilang ke mereka, ke badan formator itu, bahwa aku nggak tahu, kan itu gesprechnya aku agak lupa deh, tapi kayaknya di tengah-tengah tahun gitu ya, yang pasti aku belum dapat pekerjaan, aku belum lulus master gitu. Dan aku bilang, teman-teman, kalau teman-teman mau ajukan aku sebagai calon majelis, kita melangkah dalam iman bersama-sama yuk gitu. Aku bilang ke mereka, kita nggak tahu apa-apa, aku nggak bisa jamin sama mereka bahwa aku Oktober tahun lalu tuh masih di Berlin gitu ya. Tapi mereka setelah gumulkan, doakan, mereka mau mengambil langkah iman juga bersama dengan aku. Akhirnya namaku juga dicalonkan gitu ya. Dan ya lewat rapat anggota juga saudara-saudari di sana melihat hal yang sama dan mensupport aku juga gitu ya, sebagai menjadi seorang majelis gitu. Berarti ketika melewati pergumulan kemajelisan ini, pergumulan yang sebelum-sebelumnya juga belum 100% selesai ya, Drill ya? Tapi juga beriringan gitu ya? Betul. Oke. Wah, luar biasa juga ya, di saat banyak bertubi-tubi mulai dari uni, keluarga, pekerjaan, dengan segala ketidakpastian yang ada, kapal mungkin istilahnya tadi, kapal udah hancur lebur gitu kayak, tapi gimana Adriel sendiri masih bisa bersama Tuhan gitu ya, merasakan bersama Tuhan sampai akhirnya ada di titik sekarang. Nah mungkin hal apa sih Drill yang pada akhirnya Adriel sendiri akhirnya kayak mantep Tuhan, ya udah deh, ini gitu, yang Tuhan mau, aku mau kerjakan kayak gitu. Mungkin di kepelainan majelisan maksud aku. Ya, jadi ya sesudah ini semua aku alamin gitu ya, tentang Enchedung untuk menjadi seorang majelis, dan juga bagaimana aku melihat ke belakang tentang studi aku, Tuhan tolong, tentang pekerjaan juga Tuhan kasih. Mungkin aku tutup dengan beberapa ayat kalian dulu ya, yang buat aku ini mungkin jadi Zusammenfassung lah untuk pengalaman aku ini gitu ya, dari Yakobus 1 ayatnya kedua sampai ayat yang keempat gitu. Aku bacain buat kita, Yakobus 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Di situ dibilang, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini kayak buat aku yang bisa Zusammenfassen lah pengalaman aku gitu ya. Yakobus bilang, berbahagialah kamu malah kalau kamu itu ngalamin berbagai pencobaan gitu. Karena apa? Karena ketika kamu tekun, iman kamu lagi diuji, kamu tetap tekun, itu pada akhirnya itu akan jadi satu buah yang matang, supaya kamu itu jadi sempurna, makin kudus di hadapan Tuhan, makin seperti yang Tuhan mau, dan nggak kekurangan suatu apapun gitu. Dan ini yang aku rasakan, dan aku bersyukur gitu Tuhan izinkan aku mengalami hal-hal yang aku alami selama 1,5 tahun terakhir ini, bukan karena Tuhan jahat, tapi Tuhan baik, Tuhan melindungi aku dari hal-hal yang nggak seharusnya aku milikin, dan Tuhan menjagai aku dan membentuk aku gitu, biarpun kadang sakit dan kayak dibakar di dalam tungku kayak panas banget gitu, nggak tahan lagi Tuhan, tapi ini memurnikan aku dan aku bisa menjadi seseorang yang Tuhan bisa pakai juga, dan Tuhan bentuk gitu ya, menjadi lebih sempurna di mata Dia. Jadi mungkin encouragement juga buat saudara-saudari yang mengalami
hal-hal yang mirip. Aku percaya banyak yang mengalami jauh lebih sulit dibandingin aku gitu ya hidupnya, itu mungkin belum bisa share juga. Tapi percayalah, meskipun kita belum bisa melihat gitu titik terangnya di sana, ujungnya kayak gimana, tapi kita bisa nempel terus gitu sama Tuhan kita, berpegangan sama Dia, dan percayalah sesudahnya kita nengok ke belakang, kita cuma bisa bilang, wah dalam Tuhan untuk semua hal yang aku alamin di belakang ini gitu. Ya, luar biasa banget ya apa yang udah di-share. Terima kasih banget Adriel, udah sangat personal, bisa terbuka juga. Kayaknya sangat, aku sih secara personal juga merasa juga dikuatkan juga dengan apa yang udah diceritakan gitu. Dan ya satu hal yang sangat bagus banget ya itu ya, melangkah bersama, melangkah dengan iman itu. Dan ya ketika tadi dibilang kapalnya hancur tapi ternyata tetap selamat gitu karena kita berpegang sama Tuhan gitu. Jadi ya aku sih sangat terberkati juga gitu dengan apa yang sudah diceritakan sama Adriel. Ya, Dangka, Adriel, aku juga secara personal juga sangat terberkati dengan sharing yang kali ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa lebih ngobrol-ngobrol lagi gitu. Sayangnya juga waktu kita sangat terbatas untuk pertemuan kita kali ini. Tapi biarlah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, terlebih teman-teman yang mungkin sekarang ini lagi banyak pergumulan, lagi banyak hal-hal yang mungkin nggak bisa dimengerti oleh pemikiran kita gitu. Tapi satu hal seperti Adriel tadi sharingin, bahwa kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri yang menjadi batu karang yang kokoh gitu buat kita, menjadi harapan kita untuk berteduh di tengah badai yang sangat dahsyatnya gitu. Oke. Untuk pertemuan kali ini dari kami sangat terima kasih Adriel, sekali lagi boleh sharing, boleh ngobrol dengan sama-sama, kita. Jangan kapok-kapok. Iya. Semoga next mal kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan selanjutnya. Dan buat saudara-saudari, terima kasih juga udah boleh mendengarkan episode kita kali ini. Dan kami sangat senang tentunya untuk saudara-saudari juga boleh berikan komentar ataupun pertanyaan di kolom komentar di YouTube, Instagram, ataupun Facebook Gereja Kita FEG Immanuel Berlin. Dan di situ kita juga memberikan kesempatan buat saudara-saudari, jemaat juga yang rindu untuk sharing seperti saudara Adriel. Juga kami sangat senang gitu untuk bisa bersama-sama kita mendengarkan sharing pengalaman saudara-saudari bersama Tuhan. Oke semuanya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye.